Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari ini kita akan simpan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mohon atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah anugerah terbesar yang ada di dalam kehidupan kita. Adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Sungguh ajaib dan sungguh luar biasa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Buat segala penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami mengucap syukur lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sore ini Tuhan kami membawa setiap hati kami. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, memuliakan, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang bertata atas setiap kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini biarlah kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Sore hari ini kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap ruangan ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami dapat mengalami kuasa yang daripada Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan. Boleh kami rasakan sore hari ini. Berkati, pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah sore hari ini. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita meninggikan Engkau ya Raja. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar. Kami boleh diteguhkan dan kami boleh dikuatkan, sehingga kami menerima pengharapan yang baru di dalam Tuhan, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terlebih lagi juga lewat perjamuan kudus yang akan kami terima lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau yang menyucikan setiap hati kami, Engkau yang menyucikan setiap pelanggaran dosa kami Tuhan, sehingga hidup kami terus dimurnikan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka dalam perjalanan Tuhan sertai langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun, dan kami dapat bersorak-sorai meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul dan
Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya, sambil bersama kita dipersiapkan, kita berdoa. Saya mengundang Ibu Pes Menjuta boleh mewakili dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, bukan karena satu kebetulan, tetapi semua ini oleh karena Tuhan. Kami boleh ada saat ini karena kasih-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini, semua berkat dan kemurahan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan, sore hari yang indah ini kami semua sudah memuji dan menyembah-Mu. Kau memberkati setiap persembahan dan pujian kami Tuhan. Begitu juga Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat sore yang indah ini, baik itu tim musik, WL, singer semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kau memberkati kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, hanya ini yang bisa kami persembahkan lewat pujian dan syukur kami di hadapan-Mu untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan yang kami miliki. Biar Engkau memberkati persembahan kami ya Bapa. Biar persembahan ini menjadi rupa harum di hadapan-Mu. Biarlah kami siap memberi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang yang sudah memberi Tuhan. Dan Engkau memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan kita bagi Tuhan. Kita sambil bernyanyi bagi Tuhan.
bekerja ya Tuhan di tengah-tengah kami, dalam setiap hidup kami sore hari. Bapa di surga, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, mengurapi kami, sehingga hadirat-Mu melawat kami sekalian, memberi kekuatan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami muliakan Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati pemberitaan firman ya Tuhan, supaya setiap kami sore hari ini diteguhkan, dikuatkan ya Tuhan, dan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan juga seluruh umat-Mu, supaya lewat kebenaran firman-Mu, iman kami terus diperteguhkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, salam. Salam. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada sore hari ini jika kita bisa hadir bersama dalam ibadah kedua di awal bulan Agustus tahun 2020.
Ya, Bapak Ibu Saudara, sepertinya waktu ini tidak terasa, ya. Kita sudah berada di bulan 8. Perasaan kayak baru 1-2 bulan memasuki tahun 2020, ya. Saudara, kita tetap bersyukur sekalipun hari-hari ini kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Amin. Saudara, dan itu terbukti dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, membuka Alkitab di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Timotius pasal 6. Ya, kita baca ayatnya yang ke-6 ya. Jadi 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ayat ini. Udah siap Bapak Ibu? Ya. Ada di layar screen. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita boleh garis bawahi adalah keuntungan besar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Beribadah itu kalau disertai dengan cukup, memberi keuntungan besar, karena memang itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kata-kata keuntungan besar Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita ini itu memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Yang memberikan kita pengertian tentang bagaimana kita dapat mendapatkan sarana atau tempat untuk mendapatkan nafkah kehidupan. Jadi nafkah kehidupan itu Bapak Ibu Saudara tidak hanya berbicara tentang hal-hal jasmani, tetapi lebih kepada hal-hal yang rohani Bapak Ibu Saudara. Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus belajar. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang mencukupkan kehidupannya di dalam Tuhan. Karena ini adalah cara bagi Tuhan untuk kita dapat memperoleh keuntungan saudara. Jadi keuntungannya Bapak Ibu Saudara bukan hal materi. Tetapi keuntungannya adalah keuntungan besar, yaitu keuntungan masa depan, hari depan kita, kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan di sini bahwa kita dalam hal berbicara tentang rasa cukup, kita sering berpikir tentang hal-hal ini Bapak Ibu. Terlalu banyak pikiran dan beban yang dibawa dalam keluarga kita.
dan juga terlalu sedikit kesederhanaan yang kita alami, yaitu damai sejahtera, sukacita yang kita junjung di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, rasa peduli terhadap apa yang akan dikatakan oleh dunia di luar itu harus lebih kecil dibanding dengan rasa peduli atau perhatian kita terhadap anggota keluarga kita. Amin, saudara. Karena itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan anugerah dari Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi tidak saja hanya sebatas dunia ini. Kalau kita hanya bergelut kepada apa yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, maka itu nanti akan menuju kepada kesia-siaan. Kita tidak sampai kepada tujuan. Di mana Kristus ada, di mana Tuhan ada. Dia menyediakan segala sesuatu buat saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Paulus di dalam Timotius pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 6 ini, bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hadir, datang, beribadah di tempat ini, kita harus memiliki hati yang disertai dengan rasa cukup untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ketika kita datang ke beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas, terus ada rasa cukup, kita berjumpa dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini kita simpan di dalam hati dan kita lakukan dengan setia kepada Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, ibadah itu akan menjadi ibadah yang memberi keuntungan besar buat saya dan saudara. Amin. Memberikan keuntungan besar di mana kita dipimpin, diajar, diberi pengertian tentang hal-hal kebenaran firman Tuhan, supaya rohani kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu kita harus ajarkan dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadikan rumah kita, keluarga kita menjadi rumah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi bukan bagaimana supaya dunia lihat kita, wah keluarganya, wah ini bagaimana segala macam. Tidak. Walaupun itu penting Bapak Ibu Saudara, tetapi keluarga kita, rumah tangga kita, menyenangkan hati Tuhan, itu hal yang berbeda. Dibutuhkan pribadi yang memiliki rasa cukup ketika beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan rasa cukup, saudara, tidak neko-neko pikirannya, hatinya tulus, lurus kepada Tuhan, maka itulah
ibadah yang memberi keuntungan besar kepada kita. Jadi ibadah itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu sarana, tempat untuk kita membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita. Sebuah tempat, sebuah rumah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Hati yang bersyukur dan pandangan yang baik itu jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Dan kepuasan akan hal-hal yang sederhana akan menjadikan rumah keluarga lebih berbahagia jika ada kasih di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ciptakan kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Amin. Supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang lihat kita hidup sederhana, tidak banyak miliki apa-apa. Tetapi jika engkau hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, lewat rumah tangga kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya itu adalah keuntungan besar yang kita dapatkan ketika kita beribadah, datang bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sore hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dengan beribadah kepada Tuhan berarti kita belajar untuk setia. Amin. Dengan beribadah kepada Tuhan berarti kita belajar untuk taat, saudara. Melakukan kehendak Bapa. Dengan beribadah kepada Tuhan dan disertai dengan rasa cukup, maka itu akan mendatangkan keuntungan besar dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Dia akan memberkati semua apa yang kita usahakan kerjakan. Semuanya Tuhan akan buat berhasil ketika kita beribadah sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, hari ini Engkau cukup bagiku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara, bagi keluarga saya dan bagi keluarga saudara. Amin. Bagaimana caranya? Hadirkan Tuhan. Ya. Bangun mesbah keluarga, bangun mesbah doa di dalam keluarga. Sehingga keluarga menjadi keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang semakin kuat. Tidak diombang-ambingkan oleh berbagai keadaan, situasi yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, betapa kita bisa merasa cukup dengan lebih sedikit keinginan, lebih sedikit kerja keras dalam mengejar hal-hal yang sulit didapatkan untuk memperindah hal-hal yang kelihatan oleh dunia kita. Padahal apa yang Tuhan hargai jauh melebihi permata, yaitu roh yang tenang dan hati yang lemah lembut. Kadang-kadang kita tidak hargai Bapak Ibu Saudara. Kita sering pikirannya kepada dunia ini, ya, kepada dunia, ya. Kita jarang memperhatikan bagaimana Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang hidup dan lain sebagainya.
Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita tentang dunia ini bagi Tuhan kecil, Bapak Ibu. Yang penting adalah kita harus dasarkan seluruh hidup kita, keluarga kita di dalam Kristus Yesus. Keinginan-keinginan dunia ini kita harus kecil, Bapak Ibu Saudara. Mari kita perbesar supaya kita sedikit demi sedikit memiliki hati yang bekerja keras dalam mengejar hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anugerah kesederhanaan, kelemah lembutan dan kasih yang sejati akan menciptakan surga dari sebuah rumah yang apa adanya. Akan menciptakan sebuah surga dalam rumah apa adanya. Ketika anugerah itu, kesederhanaan Tuhan itu, kelemah lembutan dan kasih itu ada dalam keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia dari rasa cukup yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan. Seorang Kristen yang sejati berusaha untuk menjadikan hidupnya bermanfaat. Untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya untuk mengikuti teladan Yesus. Oleh sebab itu maka orang tersebut adalah orang yang menemukan kebahagiaan sejati. Orang seperti itu akan diangkat dari perbudakan kepada kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan anugerah Tuhan akan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud oleh Paulus, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kita. Itu kita memaknai kehidupan ini bersama dengan Tuhan dalam kesederhanaan. Tetapi hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Maka ibadah kita, persekutuan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Justru mendatangkan keuntungan besar buat saya dan saudara. Amin. Jadi kalau beribadah, kalau bersekutu dengan Tuhan, jangan merasa rugi. Wah ini rugi banget ya waktunya. 1 jam, 2 jam. Bisa enak tidur ini kalau begini. Atau pergi ke mall. Ya, atau pergi kemana-mana gitu. Sambil live begitu ya. Supaya dunia ini tahu kita ada di mana. Kita sedang aktivitas apa gitu. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Tapi bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Amin. Ketika rumah tangga kita, keluarga kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan mengasihi kita, memberkati kita, dan terus menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kita tersedia perjamuan kudus. Mari kita satukan hati, pandang kepada Kristus. Dalam anugerahnya yang besar itu, kita diberikan keselamatan. Kita diberi kehidupan. Dosa-dosa kita
Ampuni. Haleluya. Dan itu pujian kita kepada Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba, darah domba tercurah di Kalvari. Lebih dari segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Menghapuskan segala dosa kami. Kuasa darah menyucikan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, di hadapan kami tersedia perjamuan kudus. Tuhan kuduskan berkati. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Sehingga setiap kami yang memakan meminumnya peroleh persekutuan yang baru di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah Yesus, kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Darah domba
Saudara, roti yang ada di tangan kananmu, mari angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita memakan roti tubuh Kristus ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan sebelum kita meminum anggur ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan, memiliki kehidupannya, merasa cukup ketika kami bersekutu beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian ibadah kami mendatangkan keuntungan besar bagi kami ya Tuhan, bagi keluarga kami. Karena di dalam kami beribadah, Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati kami, Tuhan mencurahkan segala kuasa berkat-Mu bagi kami, dan janji-janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, agar kami senantiasa untuk menjadi pribadi, keluarga, rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita sudah berkata oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sampai kita sempat dijalankan, kita bernyanyi bagi Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, apakah sore hari ini kita diberkati? Amin. Sungguh luar biasa ya berkat Tuhan melalui firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Atas nama seluruh jemaat GB Menceng kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara kasih, pengumuman yang perlu kita sampaikan. Bapak Ibu seluruh jemaat dukung dalam doa pada jemaat Tuhan, Ibu yang kita cintai, Ibu Betty Nurasli, dari hari Kamis yang lalu hingga sampai saat ini sedang dirawat di rumah sakit Hospital Ciputra. Ya, Ibu ini sedang mengalami serangan jantung, jadi sangat perlu dukungan doa kita. Selain doa kita, dukungan kita dengan kita hadir di sana memberikan support, semangat kepada ibu yang kita cintai dan juga kepada anak-anaknya. Ya, jadi untuk itu ada waktu, ada kesempatan, ya kapan saja boleh kita hadir di sana, menunjukkan rasa ya kebersamaan kita. Kita tunjukkan GB Menceng itu dari dulu kala keluarganya yang sangat solid dan luar biasa. Amin. Jangan kita diam, di share di grup tidak ada yang komen saudara. Jangan begitu, kita harus kompak ya. Itulah kekeluargaan yang paling penting kita bangun. Dan kita dukung terus dalam doa. Ibu ini ya akan dipindahkan ke rumah sakit karena di hospital ya kalau harus operasi atau pasang ring berkisar 120 juta. Jadi kalau dana cash mungkin agak berat, jadi mungkin mencarikan rumah sakit yang tepat ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih, pengumuman kita, ibadah kita berjalan seperti biasa untuk minggu depan. Pertama jam 10, yang kedua jam 3 sore. Mari kita tetap saling mengingatkan dan membawa seluruh keluarga kita seperti firman Tuhan. Jikalau disertai dengan cukup mendatangkan keuntungan dalam ibadah. Amin ya. Yang ketiga, Bapak Saudara kasih, jemaat yang mungkin sudah habis hand sanitizer-nya, karena kita harus tetap perhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sering-sering, dan pakai hand sanitizer ya, dan jaga jarak saudara kasih. Jikalau itu sudah habis, kan waktu bagi sembako berapa bulan yang lalu ada botol yang berisi hand sanitizer, itu bawa. Jangan minta jangan diminta dengan bawa satu botol aqua, itu repot. Jadi bawa aja itu, diisi di sini. Ada 3 setiap paket waktu itu, ya bawa, tolong mintakan diisi ya. Kalau hanya botol-botol begitu kita, ya kalau satu botol satu orang, satu botol aqua habis secepatnya ya. Nah, yang keempat, ya sebelum kita doa terakhir kita akan berikan persembahan diakonia ya, dari kita untuk kita dalam mendukung segala susah dan duka di gereja kita. Kita nyanyikan aku diberkati, aku diberkati. Tolong meja ini supaya diangkat dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan. Enggak, yang lagu baru sekarang. Kita
Haleluya. Mari semua kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Terpujilah namamu Bapa di sorga atas anugerah kasih berkat Tuhan yang kami rasakan melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga melalui ibadah kami yang kami rasakan Tuhan saat ini dengan cukup, itu sangat membawa keuntungan bagi kami. Biarlah setiap waktu kami melakukan ibadah yang boleh menyenangkan, meninggikan nama Tuhan. Bapa di sorga, lewat kebenaran firman-Mu itu menguatkan, menggugah kami untuk tetap mengutamakan hidup kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa Tuhan untuk kekasih kami Ibu Betty Nurasli yang sedang dirawat di Hospital Ciputra Bapa, dalam kondisi fisik yang begitu lemah. Tuhan, kami percaya doa yang kami bawakan padamu saat ini, doa untuk minta kesembuhan. Sampai hari ini mujizat Allah masih boleh terjadi bagi orang yang percaya padamu. Kami kirim Tuhan doa kami dari tempat ini oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Ibu Betty Nurasli akan dijamah, dilawat oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami dahsyat, berkati dokter, berkati tim medis, berkati segala peralatan medis yang mereka pakai di sana untuk menolong dan menyatakan kesembuhan daripada ibu ini. Dengan sempurna Tuhan melakukan mujizat-Mu. Kami juga berdoa berkati anak-anak mereka agar tetap kuat berharap kepada kuasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami doakan bangsa negara kami yang tetap berjuang menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada pemerintah kami. Dengan segala hikmat Tuhan, mereka boleh mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi dan menemukan segala apa yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran COVID ini dan tidak akan menelan korban yang lebih banyak. Kami berdoa kuasa iblis, kuasa roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ini merupakan sebuah peperangan rohani. Segala pekerjaan iblis yang tidak dapat kami lihat, tetapi kami yakin roh Allah jauh lebih hebat, lebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Seluruh tim medis yang menjadi garda depan untuk menolong, menyelamatkan orang yang terpapar, Tuhan berkati, kuatkan, beri semangat bagi mereka, bagi keluarga mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, terlebih di negeri kami, terlebih di gereja kami ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang sakit, keluarga kami yang sakit, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin mengalami pengurangan jam kerja, bahkan pemutus hubungan kerja. Tuhan, Engkau punya banyak cara menolong, membuka jalan, memberkati setiap jemaat yang berharap sepenuh kepada Tuhan. Pertolongan yang tepat datangnya dari Tuhan Yesus yang menciptakan segala jagat raya ini. Berkatilah seluruh jemaat yang sudah hadir dalam ibadah pertama, dalam ibadah kedua, terlebih para hamba-hamba-Mu yang selalu memberikan seluruh hidup, hatinya, tenaganya, pikirannya dalam memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus balaskan berlipat kali ganda, baik tenaga, baik segala berkat-berkat yang melimpah. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kakak dari hamba-Mu, Ibu Lukaria Hasibuan yang masih hari ini ada di rumah sakit Gatot Subroto. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri semangat buat dia. Segala penyakit yang dialami menghimpit hidupnya, Tuhan jangan berikan keputusasaan, tapi pengharapan yang sungguh dahsyat Engkau taruhkan bagi ibu ini Bapa, supaya semakin hari dia boleh bangkit dan semangat mengiring Yesus.
Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan pulang, berpisah dari tempat ini satu dengan yang lain. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi korban grafirat di kayu salib, serta persekutuan Roh Kudus menyertai menunggu keluar masuk kita sekarang sampai Maranatha. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan